Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara jamaah haji khususnya yang sekarang ada di Mekah, dan untuk seluruh kaum muslimin, sekarang ini saya sekarang sedang berada di atas kendaraan, di atas bis. Tujuan kami sekarang adalah mengambil mikot umroh dari Hudaybiyah. Yang perlu saya tunjukkan di Hudaybiyah itu apa sih Hudaybiyah? Hudaybiyah itu suatu daerah di mana dulu pada tahun 6 Hijriah Rasulullah akan melaksanakan umroh sunnah tahun 6 Hijriah. Kemudian di perjalanan jalan jauh yang akhirnya sampai ada sumur yang namanya Bi'ru Syifa, ada namanya Bi'ru Rauha, ada macam-macam peristiwa yang berkaitan dengan perjalanan Rasulullah ketika menjalankan umroh di tahun 6 Hijriah. Tapi perjalanan itu tidak semulus yang diharapkan, yakni ketika sampai di Hudaybiyah, Rasulullah ini dihadang oleh pasukan Quraisy yang pada waktu itu yang berkuasa di Mekah adalah Abu Sufyan, sehingga Rasulullah dihadang, tidak boleh melanjutkan, tidak boleh masuk ke Mekah. Padahal runding berunding Rasulullah sudah mengatakan bahwa saya datang ke Mekah untuk ibadah, saya datang ke Mekah untuk berkunjung ke Ka'bah, kami tidak membawa senjata dan seterusnya, dan tetap tidak boleh. Sampai pada Rasulullah mengirim utusan namanya Utsman bin Affan yang menantu beliau sendiri untuk berunding ke Mekah. Lama nian si Utsman ini nggak balik-balik ke Hudaybiyah, maka muncullah berita hoax di WA, di grup-grup WA zaman semono. Anggap aja itu ono WA, bahwa Utsman dibunuh. Akhirnya orang-orang Islam ini galau, ingin balas dendam, ingin melawan dan seterusnya. Rasulullah sendiri melarang, nggak usahlah, kita tunggu kebenarannya. Bahwa berita hoax itu biasa toh, sekarang ini umum berita hoax. Jadi sejak dulu sudah ada istilahnya hadisul ifki, itu berita hoax. Kemudian masih irung iki lapo kok ngeri. Habis itu niatannya pulang. Tapi ada beberapa perjanjian yang harus ditekan oleh Rasulullah bersama Abu Sufyan. Perjanjian itu antara lain berbunyi begini. Satu, itu yang disebut istilah Hilful Fudul. Hilful Fudul alias perjanjian Hudaybiyah, yang kemudian memunculkan Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan itu peristiwa itu terjadi di Hudaybiyah. Isi bai'ah itu bahwa kaum muslimin siap apapun membela Rasulullah, karena pada saat itu terancam. Berbeda dengan kondisi sekarang, Allahu Akbar, siap membela si fulan sebelum fulan. Itu orang-orang yang nggak genah pikirin. Nah, kemudian perjanjian itu bunyinya begini. Nomor 1, kalau ada penduduk nomor 1, Rasulullah tidak boleh ke Mekah tahun ini 6 Hijriah. Rasulullah sepakat, deal.
Yang kedua, orang Mekah yang ke Madinah, Muhammad Rasulullah harus memulangkan ke Madinah lagi, ke Mekah lagi. Rasulullah siap. Kemudian orang Madinah yang datang ke Mekah sudah tidak boleh lagi tidak boleh lagi balik ke Madinah. Rasulullah siap, deal. Melihat serba deal, serba siap, serba mufakat, itu Sayyidina Umar sampai marah karena memang beliau berwatak temperamental, watak keras. Datang ke Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, sebenarnya sampian ini nabi apa enggak sih? Penjenengan ini masih jadi rasul apa enggak sih? Kalau sudah tidak, biarin saya lawan mereka. Aku urut kebiasaan mereka, aku urut kekuatan mereka. Saya tahu mereka yang menghalangi kita kok. Tak mutilasi nih mereka. Ngomong kan gitu. Kata Umar, jangan. Kata Rasulullah jangan. Kita balik saja. Kita balik ke Madinah. Loh, wong belum umroh kok balik gimana? Maka turunlah ayat yang berbunyi fa in ukhsirtum famastaysara minal hadyi. Itu peristiwanya di sini di Hudaybiyah itu. Bila kalian terhalang, kemudian tidak sampai bisa menyempurnakan ibadah kalian, baik haji maupun umroh, maka disitulah motong hadyu, motong dam sebagai tanda tahallulmu. Jadi ihsar itu tidak harus di tanah haram, di tanah halal pun bisa terjadi. Maka dulu pengertian awal menurut Syafi'iyah itu yang namanya ihsar itu al-ihsar al-adu. Ihsar adalah musuh perang. Nah sekarang dalam perkembangan sudah nggak ada lagi berperang, maka al-ihsaru kullu ma yu'dhi, semua atau segala peristiwa yang mengganggu sehingga ibadah haji atau umroh itu tidak bisa terlaksana, itu ihsar. Misalnya karena sakit, orang sudah berpakaian ihram, ujuk-ujuk awake nglelo, awake panas, sehingga tidak bisa melanjut. Solusinya satu, kamu diam saja dulu sampai sehat badanmu, lanjutkan umrohmu. Kalau memang sudah benar-benar gak bisa, maka potong dam untuk tanda tahallulmu. Gitu. Nah, kita kembali ke hikmahnya yang diteken oleh Rasulullah itu dan kemudian ditempelkan di pintunya Ka'bah. Itu sampai disobek-sobek oleh Hamzah. Karena peristiwa itu kemudian Hamzah masuk Islam. Karena peristiwa ini, karena merasa Muhammad dizalimi, ini keponakan saya. Orang-orang matanya buta, nggak mandang gua apa. Saya ini Hamzah bin Abdul Muthalib, pelindungnya Muhammad. Kalau begini cara-cara lu pada, misalnya Abu Jahal, Abu Lahab, yang sekarang juga banyak keturunannya di mana-mana. Di Indonesia juga banyak. Yang ini keturunan Abu Jahal, ini keturunan Abu Lahab, itu juga ada. Nah, akhirnya dari peristiwa itu maka spontan beliau mengatakan, kalau begitu caranya saya masuk Islam, saya melindungi Muhammad dan seterusnya. Maka beliau datang untuk menyatakan masuk Islam. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua, Rasulullah mengatakan, kalau orang Madinah datang ke Mekah, yang pertama, kita sekarang di tahun 2006 itu tahun 6 Hijriah nggak bisa datang, nggak boleh datang. Oke lah, nggak apa-apa, karena pada waktu baru sekitar 20 ribu orang, 20 ribu. Barangkali tahun depan kita akan lebih banyak lagi. Alhamdulillah tahun depannya menjadi 120 ribu orang yang umroh. Umroh kedua ini umroh Qadiyah. Disebut Qadiyah mergo menjadi penyelesai pertikaian antara Madinah Mekah, antara Quraisy dan Rasulullah.
Disebut umroh kodok karena itu mengkodok tahun 7 itu mengkodok tahun 2006 yang batal. Yang pertama itu orangnya lebih banyak. Yang kedua ngaji manasiknya makin jelas, enggak seperti orang sekarang awur-awuran. Orang mau umroh enggak pakai mikot, datang dari hotelnya kemudian pakai katok, pakai kaos umroh. Ini ulangane kiai so endi. Ngono ku gaya iku. Oh, kula pun umroh pun sekian, padahal hanya tawaf sunnah aja. Nah, hikmah yang berikutnya tuh orang Mekah kalau datang ke Madinah harus dipulangkan ke Mekah. Hikmahnya orang Mekah datang ke Madinah diajari dari santri. Bahkan perlu dikaweke jodoh berjodoh-jodoh terus balik ke Mekah, menjadi dai di Mekah, menjadi mubalek di Mekah, menjadi ustadz di Mekah. Ustadz bukan ustas. Oh, lambe gak jelas. Ustadz, jadi ustadz di Mekah. Kalau orang Mekah datang ke Madinah harus dipulangkan ke Mekah. Oke. Orang Mekah datang kita ajari, kemudian kita pulangkan menjadi ustadz lagi dan seterusnya begitu. Itu hikmahnya. Untuk sebelah kanan itu. Untuk settingan untuk sebelah kanan itu. Nah, itu banyak untuannya. Cuma ini nyelak. Balik mana? Balik mana? Aku terus YouTube kan ini. Penting ini. Saking aneh kita ini kadung untuk tempat tadi aku juga mungkin karena berdesak-desak. Maka sekarang sambil nyantai lah itu sekitar penjelasan sekitar Hudaybiyah. Nah, maka Rasulullah kemudian dikongkon tahallul. Umroh itu urung kok tahallul. Tuh. Maka Rasulullah di WA oleh Jibril. WA Muhammad sampeyan tahallul. Ngajak tahallul gak digugu wong, ngajak gundul gak guwong wong kiai ini dhewe durung gundul karena durung gundul. Maka termasuk Jalaluddin iki ketok lagi. Durung gundul iki. Mergo kiai ini durung gundul, saiki kiai ini gundul dhek kudu gundul. Nah, maka muncullah istilah lisanul hal afsah min lisanil maqal. Dari peristiwa Hudaybiyah itu muncul istilah lisanul hal afsah min lisanil maqal. Sekadar ngomong itu gak begitu berefek. Gak ono wong gugu, tapi langsung praktek. Misalnya ayo gundul, langsung saya gundul, maka yang lain banyak gundul. Kecuali situ iki kaji Jalaluddin, tapi insya Allah nanti juga gundul. Cek barokah, sirai cek penyakit hilang, kemudian dusone hilang, nanti tumbuh lagi rambut baru dengan suasana baru. Terus berarti bocah iki ikhlas teman sesuk iso umroh maneh karo bojone karo anake. Allahumma amin. Tutuk endi ki, Mang? Tutuk tenda kan Nabi gundul. Begitu kan Nabi gundulan muhallakin niku, maka para sahabat pun ikut gundul. Oh, berarti benar-benar bahwa kita ini sudah jelas, sudah positif di tahun 6 Hijriah terhalang nggak bisa umroh sunnah ke Mekah. Pulanglah ke Madinah. Kemudian Rasulullah tahun 7 Hijriah umroh mengkodok tahun 6 yang gagal itu disebut juga umroh qadiyah. Qadiyah karena menjadi solusi penyelesaian antara kasus pertikaian antara Rasulullah sama orang Quraisy. Yang ketiga, umroh beliau ini penjelasannya ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Bukaan itu kitab bukaan di DWI kiai temen gitu loh. Punya. Gitu. Terus yang ketiga itu umroh beliau ketika perang Hunain, kemudian mengambil mikotnya di Ji'rona yang kemarin kita datangi itu. Kemudian yang keempat Rasulullah umrohnya bareng haji, yakni haji wada di tahun 2010. Keliru, 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah. Jadi Rasulullah seumur-umur umroh tahun 6 Hijriah, yang gagal itu terkenal dengan ihsar. Kemudian yang kedua umroh qadha, umroh qadiyah. Yang ketiga umroh
di setelah perang Hunain tanggal 19 Dzulqa'dah. Mikot beliau ada di Ji'rana. Kemudian yang keempat umroh haji wada itu. Nah, kita kok sampai umroh 10 kali, 8 kali, ya boleh-boleh saja, boleh saja. Kok melebihi Rasulullah? Enggak, beda kualitas gitu. Jadi boleh-boleh saja. Bukan bid'ah, bukan apa. Yang nganggep bid'ah ya jangan umroh, tidur aja di rumah. Yang kalau enggak nganggep bid'ah ya ayo budal umroh. Ini umroh kita yang ke-7, alhamdulillah. Besok dilanjut lagi ke Tanim apa ke Taif, ke Qarnul Manazil gitu ya. Terima kasih, moga-moga ini menjadi pemahaman, jadi pembelajaran, jadi perhatian kita. Moga-moga sing ngrungokke iki pada suatu saat juga bisa datang ke Baitullah untuk melaksanakan haji atau umrah. Allahumma amin. Assalamualaikum. Mari.